وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Berikut penjelasannya. Satu, qashar sholat. Meringkas sholat qashar yang 4 menjadi 2 ketika safar adalah disyariatkan. Dalilnya adalah firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru. Bila kamu bepergian di muka bumi, maka enggak mengapa kamu mengqashar sholat. In haiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu takut diserang orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sungguh orang-orang kafir itu musuh yang nyata. Inna sholata awwalu ma furidat raq'ataini wa ukirrat sholatus safari wa utimmat sholatul hadar. Aisyah berkata, pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat, maka tetaplah sholat musafir 2 rakaat dan sholat orang mukim menetap sempurna 4 rakaat. Syekh Muhammad Amin As-Singgiti rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat atas disyariatkannya mengqashar sholat 4 menjadi 2 ketika safar, berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa tidak ada qashar kecuali ketika haji, umrah, dan ketika dalam keadaan mencekam. Sungguh perkataan ini adalah tidak ada dasar dari ahli ilmunya. Para ulama berselisih tentang hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Nah, ini kayak yang tadi saya bilang debat tadi. Tapi ini adalah rukhsah, ini yang masyhur dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Sebagian ulama lain berpendapat wajibnya qashar sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Dzahiriyah. Dan sebaiknya bagi musafir untuk tidak meninggalkan qashar, sebab qashar lebih utama, dengan kesepakatan ulama untuk mengikuti Nabi dan keluar dari perselisihan ulama. Jadi ulama itu kan berselisih antara wajib atau enggak. Artinya kalau ini dikerjakan, maka ulama yang mengatakan sunnah ya nggak apa-apa, ulama yang mengatakan wajib ya baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita nggak mengerjakan, nah nanti kita kena di khilaf ulama yang mengatakan wajib. Nah, loh, kamu kan safar dan diwajibkan qashar, kenapa nggak mengqashar? Nah, nanti kita kena di nyenggol di pendapat ulama yang itu. Gitu. Makanya kalau ada khilaf ulama, kita ambil pendapat yang atau ikuti pendapat yang kemudian bisa lepas dari khilaf itu loh. Beberapa masalah seputar qashar. Satu, sholat yang boleh diqashar, termasuk perkara yang disepakati ulama yang boleh diqashar adalah duhur, asar, isya. Jadi yang diqashar tuh yang rakaatnya 4. 3 jadi 2 nggak boleh, 2 jadi 1 ya nggak ada. Imam Ibnu Mundhir rahimahullah mengatakan para ulama telah sepakat bahwa sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kapan boleh mengqashar sholat? Nah, seorang musafir boleh mengqashar sholat apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Jadi sudah keluar dari kampungnya, jangan kemudian baru mau, misalnya, mau mengqashar sholat zuhur. Nah, sedangkan dia masih di kampungnya, ya memang benar mau jalan nanti jam 1. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh menjamak, nanti jamak takdim boleh, zuhur sama asar. Tapi kalau pengen mengqashar, ya harus dalam posisi sudah keluar dari kampungnya. Anas berkata, sholaitu duhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wal asr bidil Hulaifah raqatain. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat dan di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Ini tempat mikot yang pernah kita bahas. Ini pendapat terkuat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama berdasarkan dalil dan bahasa. Ada pendapat sebagian yang memperbolehkan qashar bagi orang yang hendak safar sekalipun masih di rumahnya, maka ini adalah pendapat yang lemah dan menyelisih dalil sahih seperti hadis Anas di atas dan menyelisih konsekuensi lafaz safar yang berarti nampak dan keluar. Termasuk hal yang aneh adalah sudah sampai kok mengqashar, nah, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, apabila musafir bermakmum pada orang mukim, nah, ini sering nih, kamu ingin qashar tapi kamu jadi makmumnya orang yang sedang sholat jamaah. Kewajiban seorang musafir apabila bermakmum di belakang orang mukim adalah tetap sholat secara sempurna mengikuti imamnya.
Karena dalil yang umum yaitu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan juga karena para sahabat sholat di belakang Amirul Mukminin Utsman bin Affan, di mana tatkala beliau sholat di Mina 4 rakaat, maka para sahabat tetap mengikutinya sholat 4 rakaat. Oleh karena itu, Ibnu Abbas tatkala ditanya kenapa orang musafir kalau sholat dia sholat 2 rakaat, tapi kalau bersama imam dia sholat 4, beliau menjawab demikianlah sunnah Abul Qasim Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu safar, terus kamu ke masjid yang ada di mana namanya, di rest area, di sana orang-orangnya lagi sholat, ya udah ikut aja, nggak usah di kosor. Syalbani rahimahullah berkata mengomentari asar Ibnu Abbas, dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang musafir apabila bermakmum pada orang mukim maka dia menyempurnakan dan tidak berkosor. Ini merupakan madhab Imam 4 dan selainnya. Bahkan Imam Syafi'i menceritakan dalam Al-Um kesepakatan mayoritas ulama akan hal ini dan setuju oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan apabila orang musafir mendapati imam mukim sebagian rakaat, maka dia menyempurnakan. Dari Abu Mijlaj berkata, saya bertanya kepada Ibnu Umar, seorang musafir mendapati 2 rakaat imam mukim, apakah cukup baginya 2 rakaat atau menyempurnakan 4 rakaat? Beliau tertawa seraya mengatakan, hendaknya sholat seperti mereka yang menyempurnakan. Jadi gini, misalnya kamu niat awalnya pengen kosong, masuk masjid, di situ mereka sudah sholat, belum selesai tapi sholat duhur misal gitu, dapat 2 rakaat kurang 2. Nah maka pertanyaan di sini adalah kamu ngikut 2 tok terus melu salam atau 2 mereka salam kamu nambah 2. Maka jawaban Ibnu Umar ya kamu mereka salam kamu nambah 2. Gitu. Jadi seorang makmum harus iya. Kecuali apabila seorang musafir mendapati imam dalam keadaan tasyahud akhir, maka boleh 2 rakaat kosor karena dia tidak mendapati 1 rakaat pun bersama imam. Hal ini bagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, Ibnu Nakhai, Zuhri, dan Qatadah. Jadi begitu kamu masuk, imamnya tasyahud akhir. Jadi ini yang sering ditinggalkan orang. Jadi kalau melihat ada jamaah udah tasyahud, itu pilih tunggu sampai salam. Ini salah ya. Jadi langsung kamu takbiratul ihram ikuti tasyahud. Ya, termasuk misal kamu datang nih di tengah sholat gitu kan, orangnya atau imamnya sedang sujud, itu sebagian kita itu pilih nunggu sampai berdiri lagi, jangan. Kalau kejar sujud. Nah, eman-eman saya nggak dapat 1 rakaat, nggak apa-apa. Syariat tidak mengatakan eman-eman. Ya, sama ju'ilal ilmu liyu'tamma bih. Imam itu yang dapati seperti apa kamu ikuti. Cuman yang harus kamu hati-hati adalah ketika memulai sholat harus pakai takbiratul ihram. Imamnya baru ruko ya udah langsung takbiratul ihram terus ruko. Jangan kemudian nunggu nanti aja kalau dia udah dapat rakaat yang pertama. Kira main HP, telat lagi. Yang keempat, lupa sholat ketika safar dan ingat ketika mukim. Kalau ada orang safar lalu dia ingat bahwa dia belum sholat duhur misalnya ketika di rumah. Apakah dia sholat qashar 2 rakaat mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir, ataukah 4 rakaat karena keadaan ketika dia lupa? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika mukim dia lupa belum sholat, ketika dalam safar apakah dia melakukan qashar atau sempurna? Masalah ini diperselisihkan ulama. Tapi yang benar bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan saat dia lupa. Berarti dia mengqashar kalau sholat yang dia tinggalkan adalah ketika safar. Sekalipun dia ingin demikian juga, dia tetap sholat sempurna kalau sholat yang dia tinggalkan adalah ketika mukim sudah dalam keadaan safar. Misal sekarang kamu, misal ini duhur ya, kamu mukim. Terus kamu safarnya nanti asar. Artinya berarti untuk duhur kamu nggak boleh kosor ya kan. Nah, ternyata pas waktu asar, kamu sholat asar tuh jamaah sama orang jalan. Dan kamu 4 tuh. Nah tiba-tiba kamu ingat gitu kan. Duhur aku kayak tak belum gitu kan. Tapi nyiapin apa namanya bekal untuk berjalan.
capean, ketiduran, bangun-bangun udah jalan gitu kan. Nah, maka yang kamu tinggal itu adalah sholat ketika kamu mukim, maka nggak boleh kosor. Berarti bayarnya 4, bukan 2. Nah, dibalik, ketika kamu safar nih, misal, duhur jalan masih gitu. Nah, kemudian sampai di rumah asar gitu kan. Udah masuk asar itu. Pas di jalan itu kamu tidur, bangun-bangun, sampai rumah asar. Maka asarnya nggak boleh dikosor. Nah, duhurnya yang tadi di jalan boleh bawa kosor. Jadi 2 tambah 4. Gitu. Atau bisa juga dijamak 4 sekalian. Ya. Keumuman hadisnya man nasiya sholatan au nama anha falyusolliha idza dzakaraha. Siapa lupa akan sholat atau ketiduran maka hendaknya ia melakukan ketika ia ingat. Nabi SAW bersabda hendaknya dia melakukan adalah kembali kepada sholat yang dia tinggalkan karena lupa atau ketiduran tersebut. Kemudian yang kelima, sholat qashar kemudian sampai ke kampung sebelum waktu sholat kedua. Gambarannya ada seorang musafir telah sholat qashar, sholat duhur dan asar di perjalanan. Kemudian dia sampai di rumah sebelum masuknya waktu asar. Apakah dia perlu mengulang asarnya? Jawabannya tidak. Tidak harus karena dia telah menunaikan kewajibannya. Ya, wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.